pagi Bu Eni. Selamat pagi Bu Asri. Gimana kabarnya? Baik, sehat ya. Hari ini saya mau melakukan pra-observasi Oke. Jadi ada beberapa hal nih yang mau saya tanyakan ke Ibu. Siap. Ya. Besok Ibu materi apa sih yang mau Ibu ajarkan? Besok kebetulan memang materinya di materi terakhir tentang sengketa wilayah Indonesia dengan Malaysia. Jadi seperti itu. Jadi kita akan analisis sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Di kelas berapa ya Bu ya? Kelas 10 fase E, 10-1. Tujuan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan besok apa Bu? Tujuan pembelajaran untuk materinya itu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Karena memang kan Indonesia dan Malaysia itu sering ribut masalah batas wilayah Indonesia dengan Malaysia. Oke, bagus. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran apa? Baik. Jadi selain tujuan pembelajaran untuk materi, besok saya akan menggunakan pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk sosial emosional, memang saya tidak menggunakan teknik stop ya, hanya memang pada saat besok saya mau membawa anak itu, besok hanya saya minta anak untuk mengemukakan bagaimana perasaan mereka sebelum mengikuti pelajaran, hari itu apa sih yang mereka rasakan, dan juga hal baik apa yang sudah dilakukan. Ini berhubungan dengan budaya positif yang sudah dilakukan kita. Nah, selain itu juga untuk diferensiasi, untuk 3 diferensiasi, besok diferensiasi konten, kemudian proses, dan juga produk. Oke, bagus, baik. Jadi sebelum pembelajaran nanti Ibu akan membuat anak relax dulu ya Bu ya, emosi. Jadi nanti ketika pembelajaran nanti anak merasa senang gitu ya Bu ya sebelum pembelajaran ya. Kemudian tadi strategi yang dipersiapkan Ibu tadi ada strategi diferensiasi Konten, proses, dan Oke, bagus. Baik, mungkin itu saja Bu yang mau saya tanyakan tadi. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kita pembelajaran ya. Nah, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Terima kasih. Siap, gerak. Setengah kanan, gerak. Gerak. diperjuangkan oleh negara Indonesia. Hari ini kita akan bersama-sama melihat sengketa antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan batas wilayah. Coba kalau bertanya mengapa sih kok diambilnya dengan Malaysia? Karena berbeda.
dan Malaysia berdekatan. Oke. Kemudian hal yang akan dilakukan tadi menyanyikan lagu Sabang sampai merdu sudah. Kemudian nanti menuliskan perasaan dan hal yang baik sudah dilakukan hari ini dari kamu bangun tidur. Apa sih hal baik yang sudah kamu lakukan? Ya. Kemudian setelah itu membaca tentang sengketa batas wilayah nanti dari buku cetak ke buku cetak semua. Oke. Kemudian membahas tentang artikel atau menonton, nanti ada pilihan, boleh kamu menonton, boleh membaca artikel. Nanti yang akan saya share linknya ke salah satu temanmu, nanti akan di-share ke kelas, gitu ya. Nah, ini dilakukan secara berkelompok nanti ya. Nanti berkelompoknya tidak usah jauh-jauh, satu baris gitu ya. Kemudian setelah itu membacakan hasil dari diskusi nanti beberapa. Kemudian terakhir nanti tugas mandirinya adalah membuat poster atau infografis cinta NKRI. Gitu ya. Tapi ini dibawa semua hari ini. Baik, kita akan masuk ke sini menuliskan perasaan. Kata kecil cinta dari saya. Kalau di sini ya. Perasaanmu hari ini, kemudian hal baik yang sudah kamu lakukan dari kamu bangun tidur sampai datang ke sekolah. Ya. Oke, silakan. Jangan lupa namanya ditulis. Nama pendek saja. Nanti sudah selesai, tempel. Ya. Hal baik itu banyak ya. Jadi kamu mau tidur sampai sekarang. Iya dong. Kerjakan sendiri hal baiknya kan masing-masing, gak pakai nyontek. Saling sama orang tua gitu ya. Iya. Kan berdua. Ya, makasih banyak, Mel. Iya, cinta pertamanya adalah aku. Dilanjutkan Hano. Dilanjutkan Kera.
Ingat, double tipnya jangan dibuang sembarangan ya. Saya itu double tip siapa? Ya sudah, mulai tempat duduknya, tidak usah membaca punya teman. Ayo, siapa lagi? Sudah semua? Oscar, sudah belum Oscar? Ayo, Pino. Ayo, Oscar. Baik, dari segi anak-anak, 80% senang perasaannya semangat. Ya, oke. Kemudian hal baik yang sudah dilakukan banyak. Hal baik tidak hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Semua mandi tadi pagi? Berarti kan hal baik dilakukan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kalau nggak mandi, orang lain juga akan kebablasan. Ya, sarapan, kemudian ada yang membantu orang tua masak, cuci piring, ya kan? Berdoa nggak puas. Tadi paginya nggak berdoa, siapa yang berdoa? Nggak berdoa. Ya, berdoa itu harus dilakukan ya. Jadi ini hal-hal yang baik yang harus sudah kamu lakukan, terus lakukan dan terus lakukan. Ya, karena pada dasarnya manusia itu baik, nggak ada yang enggak. Oke, kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya setelah kalian menuliskan hal yang baik dan juga perasaannya. Ya, mudah-mudahan sampai nanti siang, sampai nanti sore, nanti malam tetap dengan senang. Kalau yang belum masih yang biasa aja, berarti nanti mudah-mudahan berikutnya setelah kita pelajari PR dipastikan gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Coba masih ingat nggak? Setelah menuliskan hal baik, apa yang dilakukan? Silahkan buku cetaknya dikeluarkan. Kita akan interaksi. Kita akan berinteraksi. Membaca dari buku cetak halaman 190 sampai 190. Ya, silakan dibaca, bukan ngobrol yang berdua. Ambil dibaca.
dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia itu adalah negara baru. Negara sebelumnya siapa yang menguasai daerah itu adalah Belanda dan Inggris. Maka negara baru Indonesia dan Malaysia itu dapat menguasai kekayaan dan wilayah negara yang lama. Tahu ya? Maksudnya berarti ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Kita lanjut dengan istilah berikutnya. Yuk MC, silahkan MC. Yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Iya. Jadi menyatakan bahwa di sana tidak akan memberikan atau membebani negara yang tidak ikut atau ikut bagian dalam perjanjian. Jadi kalau negara itu nggak ikut ambil bagian dalam perjanjian, dia tidak akan diberi tanggung jawab dan kewajiban. Kita lihat coba yang MOU Indonesia dengan Belanda tahun 1973, ada di sana. Nah, MOU Belanda dengan Indonesia tahun 1973, di sana yang terlibat hanya Indonesia dan Belanda. Malaysia kan Belanda? Malaysia. MOU itu yakin? Coba lihat di halaman 191. 191. Indonesia dan Belanda yang 191. Oke, 191 di sana MOU-nya 1973 antara Indonesia dan Belanda. Oke, Indonesia dan Belanda berarti di sana yang terlibat, yang memiliki tanggung jawab hanya Indonesia dan Belanda. Kan bukan perjanjian Indonesia, Belanda, Inggris ya, gitu ya. Berarti Inggris tidak masuk ke situ, tidak punya tanggung jawab. Yang punya tanggung jawab untuk mematuhi perjanjian itu hanya Indonesia dan Belanda. Ngerti? Tahu maksudnya? Ada yang mau tanya kan? Oke, lanjut. Handuk sudah geleng-geleng kepala berarti dari mana? Terakhir, sebutkan dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan. Di sana ada berapa? A, B, C, dan D. Yang tahun di atas 1945 yang mana? 1973. Yang pertama tahun berapa? 1891.
sudah baca latar belakangnya di halaman 190. Apa coba? Yang membuat Indonesia sudah menjadi milik manusia. Apa sih yang menyebabkan menurutmu? Karena merupakan wilayah warisan yang kadang tidak jelas batas. Jadi warisan. Malaysia mewarisi Inggris, Indonesia mewarisi Belanda. Kemudian kalau kemarin yang si Madani dan si Gita, apa penyebabnya selain karena masalah nggak jelas ini milik Belanda atau ini milik Inggris? Selain itu apa? Dari Indonesia sendiri dulu tahun itu 2002, apakah wilayah-wilayah perbatasan itu sudah diurusi dengan baik? Nah, ya. Maka sekarang wilayah-wilayah perbatasan itu diurusi oleh negara Indonesia supaya tidak lepas dari negara Indonesia. Oke, jadi sudah tahu latar belakangnya. Kenapa kok kita sebesar-besarnya dengan Indonesia dengan Malaysia? Satu tadi karena berdekatan, kedua warisan, yang ketiga kurang perhatiannya negara dengan wilayah perbatasan. Oke, kita akan lanjut untuk kegiatan berikutnya. Kita akan berkelompok setelah ini. Silakan Fitri, di sana sudah saya sharing, nanti saya lihat. Di berikutnya kita akan melihat kasus-kasus sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Ada dua opsi. Nanti dalam kelompok silakan memilih mau yang bacaan atau mau yang video. Kalau bacaan berarti membaca, kalau yang video berarti menonton. Oke? Silakan sekarang berkelompok, tidak usah jauh-jauh, berdekatan saja, ya. Jadi 5 kelompok saja, 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang sama nanti bergabung. Oke, ke belakang, udah silakan. Jadi saya. Oh, ini yang bergabungnya ini, yang sedikit. Oke, itu langsung ke belakang. Yang ini nanti kan di sini berganti-ganti. Ayo, silakan berdekatan langsung membentuk kelompok dengan temannya. Sudah kembali posisi pada duduk.
Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, dari kelompok mana? Yang video siapa aja coba tunjuk tangan? 1, 2. Adakah yang perlu dilengkapi dari kelompoknya ya? Yang berbeda? Oke, Anggun silakan. Ada yang berbeda Anggun apa? Anggun di mana Anggun? Ya, silakan dibaca Anggun. Yang nomor 2, siapa yang terlibat dari berita? Yang pertama itu ada Satgas, Pentas, Yonif, 144, Jaya juga yang memberikan peringatan dan teguran pada operator alat berat tersebut. Jadi ada selain oknum, ada dari pihak Yonif ya, Satgas Yonif yang memang bertugas untuk menjaga perbatasan. Benar nggak? Iya. Di kelompok ini ada yang berbeda? Sama oknum dan dari Satgas. Oke. Nomor berikutnya apakah ada yang berbeda Anggun? Yedi kelompoknya tidak ada. Berarti yang lain sama ya. Upaya pemerintahnya sama tidak? Ya, nanti dibaca ya upaya pemerintahnya di situ. Upaya pemerintahnya yaitu pemerintah bersikap tegas dan nyata terhadap Malaysia. Oh ya, bersikap tegas dan nyata terhadap Malaysia. Nyatanya itu seperti apa, Mbak? Nyata kalau misalnya kan memberi teguran langsung gitu ya. Sama ini memberikan peringatan serta teguran. Oh iya, berarti oknum oke, berarti di sana nyatanya adalah langsung memberikan teguran teguran terhadap. dan peringatan. Oke, di kelompok itu ada yang berbeda upaya pemerintahnya? Yang nomor 1 sama, jadi langsung memberikan teguran. Baik, tentang kelompok itu. Siapa yang mau menggunakan dulu? Oke, Rizky, silakan Rizky. Yang keras. Isi berita atau masalah yang dibahas adalah tentang sengketa perbatasan Indonesia dengan Malaysia, area darat dan laut. Siapa yang terlibat dalam berita atau tokoh dalam berita tersebut yaitu Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Alasan terjadi masalah tersebut adalah karena adanya beberapa pulau yang tak ada borderline atau garis lintas batas yang benar-benar jelas, yang ada hanya patok-patok saja dan berada di kedua negara. Patok mulai tertutup hutan. Apa sikap pemerintah terhadap masalah tersebut agar tidak terulang kembali? Pemerintah menyelesaikan masalah dengan skala prioritas secara bertahap. Oke. Pemerintah menyelesaikan masalah sesuai dengan skala prioritas secara bertahap. Kelompok Gerald, ada yang perlu dilengkapi Gerald? Ya, silakan berdiri. Ya, berdiri. Iya. Nomor 1, isi berita atau masalah yang dibahas, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah sengketa perbatasan wilayah Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Sengketa-sengketa yang ada diselesaikan satu persatu menurut skala prioritas, seperti dengan negara Malaysia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. 2. Siapa yang terlibat dalam berita? Tito Karnavian, yaitu Menteri Dalam Negeri. 3. Alasan terjadi masalah tersebut. Yang pertama, tidak ada borderline, garis lintas batas yang benar-benar jelas, yang hanya ada patok-patoknya saja. Indonesia juga memiliki persoalan lintas batas dengan Timor Leste. Ada masalah patok-patok penanda perbatasan yang mulai tertutup hutan, dan adanya daerah yang bernama Fokus di wilayah Pulau Timur. Apa sikap pemerintah terhadap masalah tersebut agar tidak terulang? Yaitu menyelesaikan sengketa-sengketa satu persatu menurut skala prioritas secara bertahap dan berunding dengan negara yang terkait dengan sengketa perbatasan. Oke. Berbedanya di sana bahwa hanya pada ada tadi selain skala prioritas juga yang kedua, yang terakhir berunding. Jadi ada perundingan menyelesaikan masalah itu secara damai. Ya. Nah, dari artikel dan video tadi sudah dibahas oleh kalian semua. Adakah yang mau ditanyakan?
dengan itu? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, lembar kerjanya nanti dikumpulkan kepada saya. Kembali ke tempat duduk masing-masing, kita akan melakukan tugas mandiri, yaitu pembuatan poster infografis. Baik, silakan sekarang kita akan masuk untuk tugas mandiri untuk membuatkan. Silakan kalian boleh memilih, mau video boleh, poster boleh, pamflet boleh, pamflet boleh, infografis boleh. Temanya cinta NKRI. Silakan HP-nya digunakan. Oke, yang menjadi yang jadi bangun. Baik, silakan ke tugas mandiri. Nanti dikumpulkan lewat classroom ya. Jangan lupa nama.
tugas mandiri hari ini apa kesimpulan secara singkat tentang sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia? Tadi apa penyebabnya sengketa wilayah Indonesia dan Malaysia tadi? Berdekatan, yang kedua warisan, yang ketiga kurangnya perhatian Indonesia dengan daerah perbatasan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Memperhatikan wilayah perbatasan, kemudian apa tadi? Apa tuh? Kelompokmu tadi? Berunding, melakukan perundingan jika terjadi masalah dalam perbatasan. Kemudian apa lagi? Menyelesaikan masalah secara bertahap, ya, sesuai dengan skala prioritas. Mana yang lebih dulu harus diselesaikan. Nah, inilah kegiatan kita pada hari ini, bahwa sengketa wilayah Indonesia dan Malaysia ini jika tidak disadari oleh negara masing-masing akan terjadi terus-menerus. Maka kita harus menghargai kedaulatan wilayah negara-negara yang ada di sekitar kita. Jika kita menghargai, mudah-mudahan mereka juga menghargai negara kita. Oke, itu kesimpulan untuk hari ini. Ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini? Tidak? Cukup jelas semuanya? Jelas. Oke, minggu ini adalah terakhir untuk pertemuan kita, ya, di kelas 10 ya. Nanti minggu depan sudah ulangan semester, ya. Maka silakan persiapkan dengan baik untuk ulangan semester di minggu depan. Jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan langsung dengan saya, ya, boleh dan itu materinya dari mana Bu? Untuk ulangan semester hanya 2 bab besar, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ya, yang UD dan Pancasila sudah di semester yang pertama. Maka silakan dibuka bukunya, dibaca dengan baik, ya, dan baca pengetahuan-pengetahuan lain dari Google. Oke, itu cukup jelas. Baik, untuk hari ini kegiatan pelajaran kita sekian. Terima kasih kebersamaan kalian dan kerjasama kalian untuk hari ini. Minggu depan sudah semester, silakan persiapan dengan baik. Selamat pagi. Silakan persiapan pelajaran berikutnya. Matematika. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Fitria Agustini dan Ibu Eni Martina Eni. Perkenalkan, nama saya Yosepin Aslandari, calon guru penggara angkatan 7 Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi terhadap Ibu Martina Eni Siswanti. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Sehat, semangat, dan luar biasa. Bagus. Baik Bu, dari percakapan ini apa sih yang mau Ibu harapkan atau inginkan? Baik, yang jelas begini ya, Miss Asri kan kemarin sudah observasi, kemudian ini sudah pasca. Mungkin ada hal-hal yang menjadi permasalahan yang bisa kita mungkin selesaikan dengan kegiatan pada hari ini. Baik, Bu. Kemudian bagaimana sih perasaan Ibu kemarin ketika saya melakukan observasi di kelas itu? Yang pertama pasti tegang ya, karena ditungguin nih sama guru yang lain gitu ya. Jadi harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi itu yang pertama, tegang. Kemudian yang kedua, yang jelas pada saat kemarin saya melakukan kegiatan pembelajaran itu, saya merasa bahwa saya senang, anak-anak juga senang, saya juga enjoy. Jadi tidak ada
apa ya, beban untuk apa misalkan tujuan yang harus dicapai adalah ini gitu. Tidak, ternyata enjoy sekali, jadi senang, bahagia ya, tidak ada permasalahan yang sangat berarti sih untuk itu gitu. Baik, enjoy berarti di kemarin ya, walaupun ya agak tegang-tegang sih, banyak ada kamera, kemudian ada ya. Baik, kemarin Ibu strategi yang pembelajaran yang Ibu pakai kemarin apa Bu? Oh ya, untuk strategi pembelajaran untuk yang di kegiatan pembelajarannya saya menggunakan metode discovery learning. Kemudian untuk yang pengolahan ke siswanya termasuk dengan karakter ya di sana, dengan hal-hal yang harus diungkapkan itu menggunakan pendekatan sosial emosional. Kemudian selain itu juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi begitu. Kemarin Ibu sudah melakukan KSE gitu ya, belajar sosial emosional dengan menggunakan mindfulness ya, pengenalan emosi di awal pembelajaran. Kemudian sudah ada diferensiasi. Apa aja kemarin ya Bu? Diferensiasinya untuk diferensiasi dari konten, kemudian proses kemarin, kemudian dengan produk. Baik, ada hambatannya nggak Bu kemarin ketika pembelajaran yang Ibu lakukan? Hambatan sih begini ya Bu, karena anak-anak ini belum terbiasa dengan pembelajaran sosial emosional ya. Jadinya itu ketika kita sudah masuk untuk penyadaran diri ini ya, terutama kalau yang untuk kegiatan pembelajaran yang di sosial emosional di yang terintegrasi mata pelajaran itu mereka sudah biasa. Tapi untuk penyadaran diri ini mereka tuh karena nggak biasa, jadi kadang belum serius gitu. Pada saat saya minta untuk coba ungkapkan perasaan, kemudian apa hal yang baik yang sudah dilakukan hari ini gitu, kemudian disetelkan lagu instrumental gitu, jadi mereka itu agak-agak apa ya, aneh mungkin ya gitu ya. Jadi ya ada yang masih ngobrol sama temennya gitu, masih tanya-tanya, apa sih apa gitu. Padahal kan itu untuk menyadarin diri sendiri, nggak perlu tanya sama teman kan. Sebenarnya mereka sudah tahu apa hal yang baik sudah dilakukan, perasaan mereka bagaimana. Itu sih sebenarnya yang masalah yang selain pengaturan waktu ya. Kalau pengaturan waktu kemarin memang mencukupi semuanya, hanya memang agak cepat ya untuk diskusi 25 menit ya nak gitu, segera selesaikan gitu. Tapi untuk yang paling pokok, karena ini pendekatan sosial emosional ya, di situ anak belum terbiasa, jadi kadang-kadang mereka masih cekikian gitu, konsentrasi jadi kadang disetelin lagu malah gitu. Ya mungkin kita belum terbiasa aja ketika dia melakukan tugas apa, kemudian kita menyetel lagu gitu, instrumennya. Sebenarnya tujuan kita untuk membuat konsentrasi pemikiran dia tenang gitu ya. Kadang karena mungkin tadi ya belum terbiasa seperti itu ya. Terus bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Untuk mengatasi hambatan tersebut pada saat kemarin ya, saya konsentrasi, mungkin saya datangin anaknya yang sedang ngobrol itu pada saat kejadian itu ya. Jadi konsentrasi, nanti kalau sudah selesai silakan ditempel kan begitu. Terus mungkin kalau untuk ke depan yang jelas kita ya harus membiasakan anak-anak untuk pembelajaran sosial emosional ini, karena memang ini sangat baik untuk penyadaran diri anak, terutama di awal ya, itu meningkatkan konsentrasi anak gitu. Jadi ketika mereka sudah di bawah, anak-anak akan langsung konsentrasi dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa ya, termasuk pengendalian dirinya itu luar biasa ya. Jadi gurunya juga belajar untuk mengendalikan diri, muridnya juga mengendalikan diri gitu. Untuk kedepannya mungkin saya akan sering menerapkan ini untuk sosial emosional. Agar ketika pembelajaran mereka bisa lebih konsentrasi, tenang gitu ya Bu ya. Maka perlu secara konsisten gitu ya betul, untuk menerapkan sosial emosional ini. Terus hal-hal apa saja yang perlu Ibu lanjutkan atau tingkatkan untuk pembelajaran ke depannya? Yang perlu saya tingkatkan tentu yang pertama tadi ya, untuk pembelajaran sosial emosional harus kontinu, berkesinambungan ke depan. Selain itu juga untuk diferensiasi, karena memang diferensiasi ini sangat menjawab minat, bakat, kebutuhan siswa gitu ya. Dengan kemarin konten ada video, ada teks, silahkan pilih mana yang menurut, karena memang kemarin dalam satu kelompok ternyata disepakati, oh Bu, video kami suka semua video. Maka dari situ menjawab bahwa minat mereka ternyata untuk
audiovisual. Oh ternyata mereka minatnya pada teks dan seterusnya. Jadi ketika kita merancang sebuah pembelajaran dengan baik, kita nggak usah takut nggak akan tercapai tujuan pembelajaran kita, pasti akan tercapai karena kita sudah merancang dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan kita capai di sana. Begitu. Baik, berarti ketika anak diberi seperti itu tadi bilang ya, diferensiasi ya, perbedaan gitu ya, kita dari kontennya, anak boleh memilih video atau artikel yang disajikan oleh ibu, kemudian dari prosesnya, apa dia kelompok atau individu, itu membuat anak itu merasa senang ketika pembelajaran gitu ya Bu ya, nyaman, walaupun dari serangkaian itu pasti akan tujuan pembelajaran akan tercapai gitu ya Bu ya, ketika anak itu enjoy menikmati pembelajaran kita begitu ya Bu ya. Dan juga sepertinya sulit karena itu materinya kan kemarin analisis sengketa wilayah Indonesia dan Malaysia. Itu kan sebenarnya awang-awang ya, karena anak-anak belum mengalami kayak apa sih perbatasan Indonesia, belum pernah ke sana. Tapi ketika kita membawa itu dengan enjoy, dengan dikemas dengan baik, itu anak-anak tidak akan merasa sulit bahwa itu materi sulit. Ternyata mudah gitu. Mereka dapat menemukan apa yang menjadi permasalahannya gitu. Jadi hal yang sulit sebenarnya kalau kita kemas dengan baik itu nggak akan menjadi sulit. Baik, bagaimana cara kita mengemas pembelajaran itu ya. Kemudian jadi apa sih rencana tindak lanjut Ibu untuk memperbaiki dari tadi kan kayak diferensiasi sudah ya Bu ya. Kemudian ke hambatan Ibu tadi di bagian mindfulness gitu ya. Dan rencana Ibu apa itu untuk memperbaiki itu ke depannya agar pembelajaran semakin bagus gitulah ya. Nah, apa rencana yang Ibu? jelas dari kalau dalam kegiatan pembelajaran ya tadi kesinambungan untuk KSE-nya ya, pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua, jelas saya akan lebih banyak belajar. Entah dari PMM atau mungkin dari sumber-sumber belajar yang lain terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini. Mungkin ada cara-cara yang baru mungkin bisa jadi di sana nanti akan saya pakai supaya bagaimana sih membawa anak itu serius gitu enggak gitu. Apa tips-tipsnya nanti akan saya cari bagaimana caranya. Mungkin juga dari teman-teman CGP yang mungkin sudah melaksanakan itu, gimana sih caranya gitu supaya mereka itu nggak cengengesan loh gitu. Nah gitu dan seterusnya. Ya saya rasa itu sih untuk kedepannya, untuk diferensiasi sebenarnya tidak ada masalah untuk anak-anak, apalagi untuk diferensiasi produk itu luar biasa mereka. Jadi anak-anak zaman sekarang itu penggunaan IT-nya itu sudah luar biasa. Jadi sebenarnya mereka tidak ada masalah. Mereka mau pilih infografis, poster atau pamflet, lembet itu mereka juga sudah bisa semua. Sudah sesuai dengan minat mereka untuk membuat apa gitu ya. Sudah canggih maksudnya mereka sudah bisa untuk berkreasi sendiri dan hasilnya pun lebih bagus. Yang kita harapkan itu malah melebihi kadang ya, anaknya bagus-bagus gitu ya. Terus kira-kira siapa Bu yang akan Ibu libatkan agar rencana Ibu terlaksana ya? Dukungan dari siapa aja gitu? Dukungan tentu yang pertama dari sekolah ya, dari kepala sekolah. Mungkin sekali-kali juga saya pingin kok mengajak kepala sekolah kalau saya lagi ngajar tuh, Pak mau lihat nggak saya? PSE dan diferensiasi kan gitu ya, mungkin sekali-kali. Terus yang jelas saya inginnya sih semua teman-teman itu kalau pada saat saya lagi ngajar yang kayak gitu, itu tuh yang PSE diferensiasi itu ada yang melihat. Jadi kita belajar bersama, bukan saya yang terbaik, bukan, kami belajar bersama. Mungkin dari situ, oh ini evaluasinya ini, mungkin seperti kemarin bisa asli masuk ke observasi, oh ada ini yang kurang di sini gitu. Oh kemarin nggak ada ini Bu ice breaking dan seterusnya gitu. Oh ya dan seterusnya, berarti nanti ke depan akan ada perbaikan untuk supaya ke depan ya pembelajaran ya yang menyenangkan lah ya gitu ya, menyenangkan, enjoy, anak itu bahagia, kita juga bahagia, nggak ada tekanan-tekanan gitu. Itu sih. Baik ya, semoga kedepannya bisa terlaksana dengan baik gitu ya Bu, lebih baik lagi dengan dukungan-dukungan dari berbagai pihak, sekolah, teman sejawat, nggak hanya kita aja gitu ya, maksudnya menerapkan untuk KSE dan lain, tapi untuk teman keseluruhan bisa menerapkan pembelajaran tersebut gitu. Nah, apa refleksi Ibu nih setelah kita melaksanakan pasca observasi atau kita ngobrol-ngobrol nih Bu setelah pasca observasi? Bagaimana perasaan itu?
Refleksi saya begini, bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan perencanaan yang sangat baik itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Kita nggak usah takut bahwa tujuan pembelajaran kita itu nggak tercapai kalau kita merencanakan itu dengan baik. Tentunya selain itu juga harus melihat situasi dan kondisi di lapangannya. Jadi kadang-kadang kalau mungkin kemarin saya nggak ada ice breaking, anak-anak masih enjoy aja. Mungkin di lain tempat, di lain kelas, oh ternyata harus ice breaking. Karena mungkin anak-anaknya berbeda. Dan itu kan masih pagi, jadi mereka masih berkonsentrasi nih. Kalau siang mungkin bisa jadi mereka udah nggak konsentrasi. Jadi harus banyak hal-hal yang situasional yang dilakukan. Jadi perencanaan yang dibuat itu dengan matang akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tujuan pembelajaran akan tercapai dengan sendirinya. Kemudian pada saat pelaksanaan tentu menyelesaikan dengan situasi dan kondisi di kelas masing-masing. Karena setiap kelas memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, betul sekali Bu Eni. Kita harus bisa menyesuaikan gitu ya Bu ya, menyesuaikan kondisi kelas. Kemudian baik itu pada kelas mana atau waktunya kapan, walaupun kita sudah memiliki strategi, rencana, mungkin ada tambahan-tambahan atau beberapa yang perlu ada perubahan gitu ya Bu Eni ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Hani atas percakapan hari ini. Terima kasih Ibu Fitri yang sudah bersama kami. Kemudian demikian percakapan observasi hari ini. Kami akhiri, selamat pagi.